Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Anjarwati dan teman saya Anggundia Variana Ulfa beserta Bimantara Yoga. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi ushul fikih yang berjudul Mahkum Alaih dan Ahliyah Taklif. Kira-kira apa saja sih pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yuk langsung saja simak pembahasannya ya teman-teman. Dalam pokok pembahasan materi kali ini, kita akan membahas A. Mahkum Alaih. Meliputi apa saja? Yang pertama, pengertian mahkum alaih. B. Ahliyah. Meliputi apa saja? A. Ahliyah al-wujub. B. Ahliyah al-ada. Yang ke-C, ahliyah taklif. Meliputi apa saja? Pengertian dan syarat. Dan yang terakhir, D. Penghalang dan penggugur ahliyah taklif. A. Mahkum alaih. Yang pertama, pengertian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seorang mukallaf di mana perbuatannya menjadi tempat hukum syara'. Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah ushul fikih, mukallaf juga disebut dengan mahkum alaih atau subjek hukum. Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban menurut syara' harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, atau A, mukallaf sanggup memahami dalil taklif atau pembebanan, seperti jika dia mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan kepadanya dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung atau dengan perantara. Yang B, mukallaf adalah ahli dari sesuatu yang dibebankan kepadanya. Ahli menurut bahasa artinya layak dan pantas. Sedangkan secara istilah ulama ushul, keahlian itu terbagi menjadi 2, yaitu keahlian wajib atau disebut ahliyah al-wujub dan keahlian melaksanakan atau disebut ahliyah al-ada. B. Ahliyah. Kemampuan atau ahliyah ialah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Ahliyah dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. Ahliyah al-wujub yaitu kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Ahliyah al-wujub dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yaitu ahliyah al-wujub naqis atau kecakapan. Dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan. Bayi atau janin telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Terdapat 4 macam hak seseorang janin yang masih di dalam kandungan. Yang pertama yaitu hak keturunan ayahnya. Yang kedua hak warisan dari pewarisannya yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu wasiat yang ditujukan kepadanya. Yang terakhir yaitu harta wakaf yang ditujukan kepadanya. Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap untuk menerima hak adalah orang mati tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya ia tidak menerima hak apa-apa lagi, karena hak hanyalah untuk manusia hidup. Tetapi ia dikenakan kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya selama masih hidup. 2. Ahliyah al-wujub al-kamilah.
atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan untuk menerima hak. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat, selama ia masih bernafas. Contoh Aliyah al-Wujub Kamilah adalah anak yang baru lahir. Di samping ia berhak untuk menerima warisan, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah ataupun zakat harta lainnya yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh orang tua atau walinya. B. Aliyah al-Ada. Aliyah al-Ada atau kecakapan untuk menjalankan hukum yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya dalam ucapan maupun perbuatannya telah mempunyai akibat hukum. Aliyah al-Ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, adim al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, adalah manusia semenjak lahir sampai mencapai tamyiz sekitar 7 tahun. Dalam batas ini, seseorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan dengan sifat berakal. Karena itu, anak seumur ini belum dituntut untuk melakukan hukum, tetapi ia tidak wajib mengerjakan sholat, puasa, dan kewajiban badani lainnya. Di samping itu, ucapan anak-anak dalam umur ini juga tidak mempunyai akibat hukum. Yang kedua yaitu ahliyah al-ada naqisoh atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa karena dianggap akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini, ucapan dan perbuatannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya, misalnya menerima pemberian dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi haknya, misalnya pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah, sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas, semua perkataan dan perbuatan dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian, misalnya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah. Tindakan dalam hal ini tidak batal secara mutlak, tetapi dalam kesalahannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya. C. Ahliyah al-aqda kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu untuk manusia yang telah mencapai dewasa atau disebut balik. Usia dewasa ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita. C. Ahliyah taklif. Taklif secara bahasa berarti mengharuskan atau membebankan sesuatu yang memberatkan kehendak alami manusia, atau memerintahkan sesuatu dan mengharuskan. Dalam Islam jelaslah bahwa taklif diperuntukkan bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum. A. Syarat-syarat taklif. Ulama usul fikih telah bersepakat bahwa seorang mukallaf bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Orang itu telah mampu memahami kitab syar'i, tuntutan syarak yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. 2. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum. Dalam usul fikih disebut juga ahliyah. D. Penghalang dan penggugur ahliyah taklif. A.
Penghalang ahliyah taklif antara lain: 1. Penghalang samawi atau awarid samawiyah, terjadi tanpa ada usaha dan ikhtiar padanya, misalnya lupa, gila, pingsan, tidur, dan idiot. 2. Penghalang kasbi atau awarid kasbiyah, terjadi karena usaha dan ikhtiar manusia, misalnya mabuk, bepergian, jahil, tidak mengetahui, terpaksa, dan hutang. B. Halangan-halangan itu mempunyai kekuatan dan pengaruh yang berbeda, yaitu 1. Di antara halangan-halangan tersebut ada yang hanya mempengaruhi keahlian berbuat atau ahliyat al-ada. 2. Di antara halangan-halangan itu ada yang menghapuskan keahlian berbuat sama sekali, selamanya atau sementara, yaitu gila, pingsan, tidur, atau mabuk. 3. Halangan-halangan tersebut tidak menghapuskan keahliannya berbuat, tetapi menyebabkan keringanan, yaitu keadaan sedang berpergian, haid, nifas, dan lain sebagainya. 4. Tidak menghapuskan atau meringankan, melainkan hanya mengubah hukum yang berlaku atas orang yang kena halangan, baik untuk kepentingan atau untuk kepentingan orang lain, seperti sakit keras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.